Ini PCX 2025. Mana turbonya? Ini PCX 2025. Mana rubahan desain masifnya? Ini PCX 2025. Mana VTEC-nya? Honda resmi memperkenalkan Honda PCX 2025, tapi bukan di Indonesia, namun di pasar Eropa. Tapi nih, kalau di pasar Eropanya begitu, kemungkinannya ya mirip-mirip lah pas masuk pasar Indonesia. Bahkan kemungkinan disunat fiturnya untuk bisa dijual dengan harga yang bersaing. Kemudian jika kita mau ngomongin desainnya nih, desainnya ya sekilas hampir mirip dengan sebelumnya dan malah mirip Vario 160. Ini cukup berbeda dengan Yamaha yang berhasil memberikan gimmick spektakuler yaitu menggunakan kata turbo. Honda PCX adem-adem aja, bahkan sampai-sampai semuanya adem, gak ada yang bikin orang membilang wow. Kita lihat dulu dari segi desainnya. Buat kalian yang suka dengan desain kalem dan elegan, sebenarnya PCX ini cocok banget. Tanpa ada lekukan yang sangat berarti dan gimana-gimana. Ditambah headlampnya yang bisa dibilang runcing enggak, membulat juga enggak, ini membuat PCX seperti terlihat elegan, jadi jauh dari kata sporty. Namun oleh Honda, untuk menambah kesan sporty sedikit, Honda memberikan buritan yang cukup tajam di bagian sayapnya. Kemudian untuk mendapatkan sensasi elegan lebih lanjut, nggak ada lagi stang terbuka, yang mana oleh Honda stangnya sekarang sudah ditutup oleh cover hitam. Di satu sisi ini keren seperti Honda Forza, tapi di satu sisi ini menghilangkan ciri khas dari PCX. Tapi nggak apa-apa, ini masih pembaharuan yang cukup positif. Kemudian jika kita melihat ke belakangnya, motor ini menggunakan lampu yang berbentuk V, ditambah lampu sen yang berada di bawah sisi bawah dan kanan dan kiri. Hal ini membuat kesan seperti mobil Eropa. Cukup menarik sebenarnya. Kemudian jika kita mau melihat kaki-kakinya nih, ukuran velg dan bannya semuanya ya masih sama. Ya emang harus gimana? Ya pasti sama sih, karena ukuran standarisasi velg motor matic gambot ya kurang lebih segitu. Tapi kalau dari segi desainnya ya masih sama persis dengan generasi yang sebelumnya. Dan hal ini juga sama apa yang dilakukan Yamaha. Nggak ada perubahan velg sama sekali. Jadinya ya wajar-wajar aja sih, nggak ada yang gimana-gimana. Lagi pula ini kan cuman facelift, bukan new gen. Lalu kalau mau lihat kaki-kaki lebih lanjut, shock depan ya masih sama juga, yaitu teleskopik. Dan shock belakangnya ya masih sama juga, pakai tabung merek Showa. Selain itu juga, knalpotnya juga masih sama, ukuran sama, warna sama, dan bentuk covernya pun ya sama. Jadi ya benar-benar sama di sektor kaki-kakinya. Tapi ya sekali lagi, ini facelift, bukan new gen, jadinya ya wajar-wajar aja sih sebenarnya. Karena NMAX pun ya begitu, kaki-kakinya hampir mirip semuanya. Kemudian ketika kita ingin lihat dashboardnya nih, ini nih yang keren, dashboardnya udah pakai layar TFT 5 inch. Jika melihat yang ada di Eropa, karena mau bagaimanapun biasanya di Indonesia disunat. Selain itu, di Honda PCX ini juga sudah menggunakan Honda RoadSync, Smart Key, dan yang menariknya adalah Honda sudah menggunakan HSTC atau Honda Selectable Torque Control. Apaan nih? Jadi menurut Honda, HSTC dapat memonitor dan mengelola cengkraman ban belakang setiap saat. Dan fitur ini dapat memberitahu pengendara saat aktif bekerja, dan selain itu fitur ini juga dapat dimatikan kapan aja. Jadinya ya bebas aja, mau gimana, mau dipakai atau enggak, tapi intinya fitur ini keren. Ya walaupun sebenarnya ini bukanlah fitur yang baru, karena udah ada sih di PCX 160 Indonesia, tapi ya tetap aja ini cukup keren. Nah kalau untuk mesin sendiri masih misteri nih, karena yang keluar di Eropa mesinnya 125, sedangkan di Indonesia ya pastinya pakai mesin 160. Mana mungkin laku motor matic pakai 125cc di Indonesia, karena cc adalah segalanya. Jadinya ya kita nggak tahu nih akan ada kemiripan atau gimana. Tapi nih menurut rumor yang beredar, nama project baru dari Honda untuk mendevelop PCX 160 di Indonesia adalah K1ZV. Apakah V-nya adalah VTEC? Cuma mimpi kali ya. Ya kemungkinan sih mimpi aja, karena ya desas-desus Honda mau menggunakan VTEC ini sudah ada dari tahun 2019. Pada tahun 2019, Honda sempat membuat heboh kalau ADV 150 dan PCX akan menggunakan mesin yang berteknologi VTEC. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena itu ada bocoran tentang ada perubahan di variabel katup di silindernya, yang mana motor Honda kala itu menggunakan 2 katup, dan di desain paten tersebut menggunakan 4 katup. Dan jika adanya penambahan jumlah katup tersebut, hal ini tentu aja akan membuat asupan udara dan bahan bakar yang disemprotkan akan lebih banyak. Yang berarti juga hal ini bisa berefek pada tenaga yang diproduksi akan lebih besar. Tapi sayangnya hal tersebut akan membuat motor menjadi boros. Nah disinilah peran katup variabel digunakan.
Dan teknologi ini biasa digunakan di big bike dan mobil Honda, yaitu VTEC. Tapi nyatanya, pas rilis, motor ADV 150 masih menggunakan 2 katup, yang berarti juga tidak menggunakan variabel katup, yang berarti lagi tidak menggunakan teknologi mirip VTEC. Nah, ini mirip seperti saat ini nih. Orang-orang mungkin berpikir K1ZV itu adalah VTEC, padahal jika melihat rekam jejak yang ada, sepertinya hampir sulit untuk Honda membuat VTEC di PCX 160. Ya, memang sih bukan hal yang mustahil untuk pabrikan sebesar Honda untuk menggunakan VTEC di motornya. Tapi ya balik lagi, apakah Honda mau melakukan riset tentang hal tersebut? Apakah Honda berani menjual produknya lebih mahal lagi? Apakah konsumen bisa menerima jika Honda mengeluarkan PCX 160 tapi harganya mahal dengan iming-iming VTEC? Ini motor matic, bukan motor sport. Jadi tenaga yang ada saat ini sudah lebih dari cukup. Motor gambot PCX udah enak dibawa pelan, enak dibawa ngebut santai, dan yang pasti dengan hal tersebut motor ini enak dibawa touring. Jadinya ini bukanlah motor yang diperuntukkan untuk ngebut. Orang Eropa aja terima kok kalau motor PCX aja cc-nya cuma 125. Masa orang Indonesia yang negara berkembang nggak terima kalau cc-nya cuma 125? Iya kan? Kemudian terlepas dari apapun mesinnya nanti, mau sama atau tidak, setidaknya Honda melakukan sedikit perubahan dalam desainnya. Tapi untungnya desainnya yang berubah tidak terlalu masif, yang berarti juga generasi yang ada saat ini tidak akan terlihat ketinggalan zaman ketika motor ini resmi rilis nanti. Motor matic gambot premium adalah motor idaman hampir semua orang. Apapun mereknya yang mengeluarkan motor ini hampir pasti akan menjadi bahan perbincangan. Karena mau bagaimanapun, pabrikan tahu kalau motor ini bisa laku di pasar yang sangat besar ini di Indonesia. Yamaha berhasil membuat sensasi. Tinggal Honda nih, apakah mereka bisa membuat sensasi seperti Yamaha? Dan jika Honda tidak berhasil membuat gimmick sespektakuler Yamaha, apakah Honda PCX bisa bersaing? Ya, kita lihat aja nanti. Tapi nih, kalau menurut saya pribadi, jika melihat desain PCX dan desain NMAX Turbo, kedua motor ini langsung seperti berbeda kelasnya. Yamaha NMAX untuk orang yang suka dengan desain sporty, garis tajam, dan lainnya. Dan Honda PCX sekarang diciptakan untuk orang yang suka dengan desain kalem dan elegan. Jadinya ya tinggal pilih desain aja. Karena fitur dan lainnya ya mirip-mirip. Cuman kalau kalian mau merasakan kirian elektronik, ya tentu aja Yamaha pilihan kalian. Karena kemungkinan besar PCX 160 2025 masih menggunakan roller konvensional di kiriannya. Masih pakai roller konvensional dijual di harga yang semakin mahal, apakah masih layak untuk dibeli? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.